So, ya, maknanya secara fisik kehidupan kita sebagai umat Islam, kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak jauh-jauh dari masjid ke masjid. Tempat tinggalnya bisa bagaimana keberadaannya, dia bisa selalu datang ke masjid. Pergi lagi ke tempat kerja, setidaknya ketika waktu zuhur cari lagi masjid di dekat-dekat tempat kantornya. Pulang lagi mungkin di perjalanan singgah dulu di masjid, sampai lagi ke rumah. Itulah kehidupannya secara fisik, dia dari masjid ke masjid. Pergi di suatu tempat rekreasi atau pergi di kampung, pasti cari dulu masjid. Ini yang dilakukan ayah saya, bapak saya. Kalau pergi di suatu tempat, sampainya di tempat itu tidak pergi dulu di rumah, pasti keliling dulu. Biasa saya tanya, kenapa Pak? Saya cari masjid dulu nak. Mana masjid yang terdekat di sini? Nah, biasanya nanti subuh sebelum di malam hari pasti ditanya tuan rumah. Nanti kuncinya kalau disiapkan sini, karena selalu subuh pasti ke masjid. Itu yang dilakukan. Nah, jadi itu kehidupan umat Islam, tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Itu makna fisiknya. Makna lahirianya, bagaimana kita hidup dengan spirit masjid. Nah, salah satu spirit masjid ya bagaimana senantiasa menghidupkan amalan-amalan masjid seperti baca Quran, zikir, itu amalan-amalan sunnah. Baca, saudara-saudara kita yang biasa tabligh itu ada taklim, itu belajar seperti itu, senantiasa belajar. Kemudian kita pindah masuk di selanjutnya di surah Al-Kahfi. Al-Kahfi yang sering kita baca di malam Jumat atau hari Jumatnya. Apa artinya Al-Kahfi? Gua. Berarti istimewa itu gua ya, karena dijadikan nama surah. Kita kalau di Makassar di mana ada gua? Tidak ada kayak paling di Bantimurung ada gua itu. Apa biasa kalau di Bantimurung? Kampungku banyak gua. Gua Maharani. Pernah kita coba-coba masuk gua? Dekat Pernah. Ya. Sering. Ya gua Batu. Gua mimpi masuk masa pemeriksaan. Kita coba-coba masuk. Luar biasa, ada hikmah di samping Kenapa Al-Kahfi, sering? di samping nama gua juga. Gua. Ya. Gua anu di saya. Bahasa lainnya dalam bahasa Arab gua itu Allah. Di atas. Ada semua jasa-jasa ada di sana. Jadi antara Allah sama Al-Kahfi sama Al-Ghar Banyak orang itu beda. Al-Ghar itu ya gua-gua yang biasa saja. Tapi kalau Al-Kahfi memang gua khusus yang memang biasanya yang dilakukan oleh seseorang di situ bertahanus. Bertahanus itu masuk ke dalam, berdiam diri. Ya orang lain biasa berkata bertapa. Semedi. Kita duduk kemudian bertafakur, Bertapa. mentadaburi ayat Allah, mentafakuri ciptaan-ciptaannya Allah dalam kesunyian dan kesendirian. Di situ Al-Kahfi ada kisah yang luar biasa, disebut penghuni gua, Ashabul Kahfi. Berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? Yang kita tahu. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ya betul, melarikan diri. 7 Melarikan orang. diri dari raja yang soleh, 7 orang. raja yang penyembah berhala, penyembah 7 orang dan kan? sebagainya. Lupa. Ada yang tahu berapa jumlahnya Ashabul Kahfi, penghuni gua itu? 7. Kita tahunya 7. Tetapi yang dibaca tadi coba. Kita coba lihat yang dibaca tadi ayat 22. Coba dibuka. Di sini banyak kisah-kisah menarik dan unik di surah Al-Kahfi. Nanti kita ketemu dengan orang yang awalnya ikannya jalan-jalan, kemudian lompat, kemudian datang ke situ sudah ketemu dengan orang. 3 Di orang. tengah lautan. Dalam surah Al-Kahfi juga kita ketemu dengan
gunung yang tidak tampak yang memang dicari sampai sekarang. Banyak. Namanya Gunung Qaf. Diabadikan juga di dalam Al-Quran namanya surah Qaf. Bener kita Di tuh. situ juga katanya ada dinding di dalam Al-Quran, ada dinding yang Bener kita. terbuat dari baja besi yang Orangnya dipanaskan dicairkan tiga. gitu ya kan. Ada Yang juga keempat makhluk-makhluk di anjing. sampingnya, di dalam Yang di belakangnya kelima. disebut Ya'juj Ma'juj. Dikisahkan dalam surah Yang Kahf. keenam Karena anjingnya Disangka juga di lagi. dalam ini ada seorang raja yang pernah menguasai dunia, pernah datang di tempat terbenam dan terbitnya matahari. 8. Di Al-Kahfi juga Yang cerita, ke-8 anjingnya. bahkan dia lihat matahari terbenam di lumpur hitam. Dalam Al-Kahfi juga dibilang. Katakan begitu. Muhammad Ada Tuhan yang mengetahui mengetahui jumlah ayat. mereka. Hanya Tuhan yang tahu Baik, jumlahnya. lihat ayat 22-nya, sayaquluna, mereka sayaquluna, saling berkata, saling berkomentar, saling memberikan pendapat. Enggak ada yang tahu. Jumlahnya itu Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan salah satu Yang ketiga. tiga di jumlahnya. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat anjingnya. Berarti 7 dengan anjingnya. 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna, ada lagi yang berkomentar. Allah sampaikan. Jumlahnya ada khamsatun, 5. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ya, 5 jumlah Ashabul Kahfi, 6 anjingnya. Rajman bil ghaib. Itu bil ghaib, katanya itu gaib anjingnya. Sesuatu yang tidak tahu. Wa yaquluna, ada juga yang berkomentar sab'atun, jumlahnya Ashabul Kahfi 7. Wa thaminuhum kalbuhum, yang ke-8 anjingnya. Qul, katakan, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lam bi'iddatin, a'lam, yang lebih tahu jumlahnya itu berapa jumlahnya Ashabul Kahfi. Kenapa sampai banyak komentar begini? Karena di dalam Islam pun kita tidak tahu berapa jumlah pastinya, hanya Nabi. Kita tidak tahu yang berapa jumlahnya, bahkan nama-namanya tidak diketahui. Nanti kita pelajari di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Zabur, Taurat, di cerita-cerita Israiliyat, dalam kaidah tafsir biasa menggunakan juga kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat itu ya orang-orang bangsa Israel itu yang dulu yang mengetahui kejadian-kejadian seperti Nabi Musa, nama istrinya Fir'aun, itu kan kisah-kisah dari mereka. Kita tidak tahu, disampaikan ke Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabat, sampailah ke kita, seperti itu. Jadi Rabbi a'lam, yang lebih tahu itu Tuhanku, Allah SWT, bi'iddatihim, dengan jumlah-jumlahnya mereka. Ma ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka, illa qalil, kecuali sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi berarti ada yang diberitahu oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW yang diberitahu oleh Allah bahwasanya jumlahnya seperti ini, di mana letak buahnya, apa hikmahnya. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Ini ada perintah wala tastafti fihim minhum ahada. Ini jangan meminta fatwa kepada mereka walaupun satu orang sekalipun. Artinya ini secara letterlek bahasa ya meminta nasihat kepada orang-orang di luar Muslim. Sebenarnya perintah ya, setidaknya kalau masih ada orang Muslim yang bisa kasih nasihat, di situlah minta. Tetapi ada juga sahabat-sahabat yang lain apalagi menyampaikan bahwasanya unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi tidak usah lihat siapa yang menyampaikan. Ini secara umum kaidahnya. Jadi kalau yang disampaikan suatu kebaikan, maka ambil kebaikan itu, walaupun yang berkata itu sementara mabuk sementara mabuk ini baru bilang kau nak sembahyang kau nak, berarti suruh sembahyang. Seperti itu. Tapi yang berbahaya itu kalau yang kerasukan. Kalau kerasukan sudah pasti itu
itu jin kafir yang masuk. Walaupun dia sampai berkata, saya datang, saya syekh, saya ulama, saya datuk, saya suruh kau sembahyang, tidak usah didengar. Semuanya adalah kazib, bohong. Dia itu jin kafir. Tidak boleh jin-jin masuk di tubuhnya manusia, walaupun mengaku jin muslim. Yang masuk itu jin kafir. Jadi sunnahnya kalau ada yang kerasukan, tidak usah ditanya-tanya, duduk saja, doakan, kasih minum. Doa yang setelah dibacakan surat Al-Fatihah, cukup Al-Fatihah, suruh minum, tinggalkan. Kecuali kalau dia memukul-mukul badannya, baru dipegang tangannya. Tidak lama itu. Yang lama itu kalau terus dianu, baru apalagi ditanya-tanya, oh lama sudah. Siapa? Siapa Siapa di dalam tubuhmu? Siapa itu? Siapa kok? Tidak ada yang tanya-tanya, ditinggalkan. Itu banyak pengalaman. Kamu tinggal di mana? Ayo pergi. Ada yang tanya-tanya, mana suka itu. Sota itu. Dan jin itu tahu. Ini nih prinsipnya. Jin itu tahu kalau di situ ada yang pintar meruqyah, pasti itu ada yang pasti itu coba. Kalau kerasukan pasti itu ada yang pintar meruqyah di sampingnya. Oh ada itu pasti. Karena dia mau tes itu yang meruqyah, yang biasa meruqyah. Ya sembarang bicara dan sebagainya. Apalagi yang dibaca ya, ada aturan-aturannya. Ayat yang dibaca sama, tapi ada aturannya. Tidak boleh menyentuh langsung. Kalau ada peruqyah langsung menyentuh langsung yang perempuan, batal ruqyahnya. Batal ruqyah. Seperti itu. Jadi pelajaran di sini bahwasanya jumlahnya Ashabul Kahfi itu banyak pendapat. Kenapa sampai Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini begitu? Inilah tanda bahwasanya Al-Quran ini memang penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa yang tidak terbahaskan di kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, semuanya akan terbahaskan, disampaikan di Al-Quran. Makanya semua komentarnya dituang di dalam Al-Quran, termasuk ya, di situ juga disampaikan bahwasanya ya mereka juga ini perdebatannya Ashabul Kahfi ketika dia sudah bangun. Lanjut dulu tadi setelahnya ayat 23 ini yang selalu disampaikan guru kita Wahyu Bali, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Ini ayat 23 sama 24-nya. Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu li syai'in, inni sesungguhnya saya fa'ilun dzalika ghada, ngomongkan begini sebentar. Sebentar kita pergi ya. Illa ayyasha Allah, kecuali semuanya atas kehendak Allah, ataupun diterjemahkan kecuali mengikutkan kalimat insya Allah, ucapan insya Allah. Kalau mak mungkin tetap Ketika kita mau pergi sebentar jam 8 insya Allah, kita baru lakukan ini, maka selalu ikutkan insya Allah. Biar nih orang bilang insya Allah ini orang Indonesia, tidak mau itu datang, tidak usah, kita ikut itu. Nah, insya Allah Allah berikan kehendak kepada kita. Wazkur rabbaka, ini ada Allah ajarkan wazkur rabbaka idza nasita. Jika lupa sebutkan insya Allah, padahal kita sudah kerjakan. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Allah. Jika engkau lupa tadi mengucapkan insya Allah dan sebagainya, sebut nama Allah. Ya kita boleh menyebut nama-nama Allah yang lain karena tidak disampaikan di sini. Kita bilang ya Allah, Astaghfirullah, Subhanallah, karena kita tadi lupa menyebutkan insyaallah. Ya. Seperti itu, waqul asa yahdini rabbi la'aqrara min hadza rasyada. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, la'aqrara min hadza rasyada, dan Allah berikan segala kemudahan dalam setiap apa yang kita usahakan. Ya. Di situ ayat selanjutnya ayat 25. Di situ disampaikan ini juga, walabithu fi kahfihim
dan mereka Mereka tinggal tinggal dalam gua di gua berapa lama? 300 Salasamiatin. tahun ya Allah. Salasa 300 100. Ditambah Salasamiatin 9 berarti tahun. 300. Sinin jamak dari sanatun. Sanatun itu tahun. Kalau banyak tahun berarti jamaknya sinin. Jadi 300 tahun. Wasdadu dan ditambah tis'an. Tis'an berapa? 9. 9. Ada enggak yang berpikir kenapa Allah tidak langsung bilang saja wala bithu fi kafim 300 sinina wa tis'an? Kenapa di sini disampaikan mereka berdiam di kafi di gua selama 300 tahun ditambah 9. Kenapa tidak langsung bilang saja 309 tahun? Pernah Ki berpikir begitu? Kenapa asal? Nah, itu hebatnya Quran. Ada ya ini menggambarkan bahwasanya ini juga berdebat orang. Jumlah mereka maksudnya orang maksudnya di sini adalah kaum Israel dan sebagainya. Nah, jadi ada yang bilang 300 tahun, ada yang bilang 309. Nah, jadi bahasanya Quran ya sudah, mereka tinggal di gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, karena ada yang bilang 309, ada yang bilang 300, ada yang bilang ya sudah bahasanya ya ini juga berbeda pendapat antara mereka. Tapi kita tidak fokus berapa lama mereka tinggal dan sebagainya. Dan fokusnya umat Islam adalah Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, luar biasa. Bisa menidurkan orang sampai 309 tahun. Ada kira-kira yang tidur 309? Zaman dulu. Kemudian hebatnya ini kembali ke ayat yang coba baca orang banyak ya. ayat sebelumnya. Zaman dulu itu. Ayat 19 ini juga menjadi ayat menjadi apa istilahnya? Kalau dalam istilah Bugis posina pusat. Ini titik tengahnya ayat Al-Quran ayat 19. Ya, ada kata waliyatalataf. Di situ ya kita coba lihat ya. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Mereka liyatasaalu bainahum. Mereka ini ashabul kahfi liyatasaalu, saling bertanya-tanya ketika sudah bangun. Qala, ada yang berkata, qailun minhum, salah satu mereka berkata, kam labithtum, berapa lama ini di gua? Qalu, mereka berkata, ashabul kahfi berkata, nah ini mungkin ada orang lain yang berkata bertemu dengan mereka. Labithna yauman, kami tinggal di gua ini sehari, au ba'da yaum, atau setengah hari ji. Coba yang mengalami kejadian dia bilang setengah hari tidur ini atau semalaman tidur. Padahal mereka tidur berapa? 309 tahun. Tapi dia rasakan hanya sebentar. Disitulah maha kuasanya Allah. Luar biasa. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Ya, kembali lagi Tuhan kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tinggal di gua ini. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi al-Madinah. Setelah itu kan sudah terbangun. Mereka saling berpandangan itu, mereka saling bertatapan. Anggapannya mereka hanya tidur setengah hari. Anggapan mereka yang kita taruhlah mengatakan 7 orang dengan anjingnya. Mereka saling bertatapan setelah bangun. Sehari yang kita tidur ini bangun ini. Dia bangun pas di tengah di pagi hari. Karena mereka mengutus salah satu ke kota. Faba'asu ahadakum biwarikum. Wariki itu termasuk kayak mata uang yang dipegang, masih ada dipegang pada saat itu Perak. 300 tahun yang lalu. Ya tidak laku nih. Ilal Madinah, pergi ke kota.
Falyanzur ayyuha azka ta'aman, cari di situ azka ta'aman. Coba hebatnya orang Ashabul Kahfi, pergi di kota, cari makanan azka, yang mana yang paling bersih suci, atau bahasa kita mana yang paling halal thayyib. Cari makanan yang paling halal thayyib, itu azka ta'aman. Falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yushkiranna bikum ahada. Falyatikum, maka datanglah kepada kalian birizqin, dengan suatu rezeki, minhu. Di sini minhu ini ada yang menyatakan dari Allah, karena karena tidak dijelaskan di sini, tapi dijelaskan dalam tafsir. Salah satu tafsirnya boleh dibaca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Isyari, tafsirnya Kusyairi, itu banyak sekali. Mereka kisahnya seperti ini, pergi ke pasar, kemudian mengeluarkan itu uangnya, kemudian yang penjual bilang, ini tidak laku ini, tapi dari mana kita dapat? Lagi ini uang itu, kenapa nanti tidak laku? Nah, baru-baru di kemarin laku, baru-baru yang kemarin laku. Kira sehari setengah hari. Dia tidak sadar 300 tahun tidur, baru-baru dia laku kemarin. Kenapa tidak laku di kemarin? Dia nanti sadar ketika lihat kondisi, kenapa ini ternyata berubah, sudah berubah di pikiran. Tapi kan karena laparnya, karena baru bangun karena laparnya juga, ya dia tidak perhatikan kondisi. Nah, di situ di pasar itu sempat heboh karena melihat ada orang aneh ini, dia masih pakaiannya yang memang kayak bedanya, coba perbedaannya 300 tahun, berubah sekali pasti pakaiannya, berubah sekali pakaiannya, uangnya pun luar biasa. Jadi mereka bertanya-tanya, bahkan dituduh, oh ini pencuri kayaknya ini, dituduh pencuri harta karun dan sebagainya. Mereka tapi hingga akhirnya karena dalam tafsir itu yang satu orang ini yang diutus itu akhirnya kembali, dia tidak dapat makanan karena tidak laku dan sebagainya. Tapi kalau di riwayat yang lain, ini orang sempat ditangkap, dibawa ke raja. Nah, tetapi raja pada saat itu raja yang sudah beriman kepada Allah. Hati-hati, di YouTube itu banyak versi filmnya ini Ashabul Kahfi. Kalau di versi filmnya itu sempat disiksa, itu tidak ada disiksa. Sempat orang itu saya pernah lihat itu buatannya orang Yahudi, dia buat film itu Ashabul Kahfi. Hati-hati yang melihat di YouTube filmnya Ashabul Kahfi, kita harus pilih-pilih betul. Pertama itu tidak disiksa, karena yang pada saat itu berkuasa sudah raja yang sudah bertauhid kepada Allah, tidak ada penyiksaan. Nanti mereka dibawa ke kerajaan, kemudian ditanya dan sebagainya, tidak ada yang percaya. Mereka tidak ada yang percaya, tetapi di mana? Kemudian nanti ahli sejarahnya kerajaannya nanti yang berikan pemberitahuan. Maaf Raja, saya coba tanya ini orang, kalau dia bisa sebutkan teman-temannya, berarti ini orang yang hilang dulu 300 tahun. Nah, karena dia di dalam sejarah tempatnya itu memang dijaga, tidak ada yang berani masuk, dipagari, dan orang-orang di situ sudah sampaikan seperti ini. Ada orang yang dulu hilang masuk di dalam dan tidak ditemukan lagi. Itu orang tidak ada yang berani masuk di dalam sana selama 300 tahun. Itu Allah yang atur skenario itu sampai tidak ada yang masuk dalam. Tetapi ada ahli sejarah pada saat itu, kalau dia bisa sebutkan nama ini, berarti orang ini betul, inilah orang yang betul yang hilang dulu 300 tahun yang lalu. Masalah bicara sebagainya. Ya, kan pada saat ini juga ada dia punya keluarga sudah besar semuanya, bahkan sudah bercucu-cucu ini keluarganya beberapa generasi. Ini orang. Ada yang menarik di kalimat setelahnya, waliyatalattaf wala yushkiranna bikum ahada.
para ahli sufi mengambil penggalan ayat ini. Jika ada waliyatalataf itu dari kata latif, maha lembut. Kalau ada sesuatu yang lembut yang terjadi pada diri kita, atau sesuatu kejadian yang luar biasa, itu yang bisa melembutkan hati kita, atau kejadian yang Allah berikan keistimewaan, wala yushiranna bikum ada. Jangan sekali-kali engkau menyampaikan kepada siapapun itu. Cukup engkau yang mengetahui atau ada orang tertentu yang engkau sampaikan. Ini pelajaran salah satunya surah Al-Kahfi. Ini saja, kita lanjut dengan surah Masyur. Banyak nanti insyaallah kita diberi